I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody. Selamat siang Bu Iva, perkenalkan nama saya Apoteker Regina. Saya adalah apoteker di rumah sakit ini. Saya meminta ketersediaan waktunya sekitar 5-10 menit untuk saya memberikan konseling mengenai obat-obatan yang akan Ibu konsumsi. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahukan secara umum apa sih tujuan konseling ini. Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan kepercayaan kepada pasien, membangun pasien mengatur dan beradaptasi terhadap penyakit dan obatnya, sehingga pasien yang menggunakan obat tersebut dengan benar dan dapat mencegah ataupun mengurangi efek samping obat tersebut, Bu. Seperti itu. Baik, Ibu, saya mengerti. Baik Bu Iva, apa yang dokter katakan terkait keluhan Ibu Iva? Jadi, saya kan mual dan muntah sudah 3 hari. Diikuti dengan diare. Kata dokter kalau rutin minum obat sembuh, tapi kenapa bisa mual ya, Bu? Penyebabnya apa? Baik Ibu, sebelumnya Ibu itu didiagnosis oleh dokter terkena ulcus pepticum. Nah, lebih familiarnya itu terkena tukak lambung. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri H. pylori. Kebetulan Ibu terkena bakteri H. pylori. Banyak sekali penyebabnya, tetapi Ibu terkena bakteri H. pylori. Jadi terjadi kerusakan lapisan lambung Ibu itu rusak akibat aktivitas asam lambung yang berlebihan. Jadi ketika asam lambung naik, dia kan pasti naik ke arah tenggorokan lalu ke mulut. Nah, itu akan menyebabkan Ibu terasa mual, terasa ingin muntah karena ada cairan atau asam yang mencoba keluar dari saluran pencernaan Ibu, seperti itu, Bu. Apakah Ibu mengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Ya, Bu. Lalu diagnosa apa yang dikatakan oleh dokter terkait keluhan yang Ibu Iva rasakan? Dari hasil pemeriksaannya, saya terkena tukak lambung. Jadi, saya harus rutin minum obat agar sembuh. Baik Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan obat-obatan yang akan Ibu konsumsi dan untuk memastikan bahwa pengobatan Ibu yang akan Ibu jalani sudah tepat, saya memerlukan beberapa informasi. Dan apakah Ibu tidak keberatan ketika saya akan menanyakannya terlebih dahulu? Ya, boleh, Bu. Apakah Ibu Iva memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu? Tidak ada, Bu. Baik Bu, lalu apakah Ibu memiliki riwayat penyakit yang lain sehingga Ibu merasakan sesuatu maupun diagnosa lain dari dokter, Bu? Iya, hipertensi dan diabetesnya itu, Bu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah dijelaskan oleh dokter terkait kegunaan obat yang diberikan, Bu? Dokter bilang harus mengikuti aturan penggunaan obat ini sesuai dengan etiket, Bu. Dan tidak boleh terlewat untuk minum obat. Apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana penggunaan obat yang akan Ibu gunakan? Yang tadi dibilang sih dikasih obat lansoprazol, clarithromycin, amoxicillin, elektrolit, dan captopril. Diminum teratur sesuai etiket gitu, Bu. Benar Ibu, apakah Ibu sudah tahu apa hasil yang diharapkan dari pengobatan yang akan Ibu jalani? Dokter sih bilangnya kalau saya patuh minum obat nanti sembuh, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Saya akan mulai untuk menerangkan obat-obatan yang akan Ibu gunakan. Saya mohon Ibu menyimak dan seksama terhadap informasi yang saya sampaikan. Baik, Bu. Baik Bu, obat yang diresepkan dokter oleh Ibu adalah untuk terapi lambung Ibu akibat bakteri H. pylori tadi. Dokter memberikan lansoprazol. Nah, ini 30 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Ya, Bu. Selanjutnya, yang kedua ada clarithromycin. Clarithromycin ini itu 500 mg 2 kali sehari setelah makan. Selanjutnya, untuk terapi mengobati diare Ibu tadi, saya memberikan Ibu Atalpugit 2 tablet setiap selesai buang air besar. Jadi setiap selesai buang air besar, Ibu langsung minum 2 tablet. Seperti itu ya, Bu. Selanjutnya saya memberikan elektrolit. Nah, elektrolit ini cara minumnya adalah pada saat Ibu diare. Jadi 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas tiap kali diare. Jadi caranya adalah dilarutkan ke satu saset oralit ini ke dalam 1 gelas yang berisikan 200 ml air.
Selanjutnya, diaduk hingga larut lalu minum. Nah, minum ini sampai habis dan sesuai dosis yang dianjurkan ya Bu ya. Selanjutnya untuk terapi untuk hipertensinya sendiri saya memberikan Ibu captopril. Nah, captopril ini 12,5 mg 2 kali sehari dan Ibu minum setelah makan. Selanjutnya setelah makan. Oke. Sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan, Bu? Ya, mengerti Bu. Untuk cara penyimpanan bagaimana ya Bu? Ya Bu, untuk menjamin keamanan dan khasiat obat-obatan yang akan Ibu jalani, maka obat ini harus disimpan pada tempat yang kering, tidak lembab. Nah, jika obat-obatan ini sudah tidak lagi digunakan oleh Ibu bisa membuangnya. Kalaupun mengalami kerusakan dan kadaluarsa, Ibu dapat membuangnya, namun dengan cara yang benar. Nah, karena semua obat itu berbentuknya berbeda-beda. Kalau tablet bisa dihancurkan dulu obatnya, lalu dicampur dengan air atau tanah atau bahan lain yang tidak digunakan. Kemudian taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup dan buang. Hal ini untuk mencegah obat diambil kembali oleh pemulung. Baik Bu. Untuk menunjang pengobatan yang akan Ibu jalani, saya menyarankan Ibu tuh banyak beristirahat ya Bu ya, mengatur pola makan, dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan lunak seperti bubur. Dan hindari makanan yang pedas, asam, tinggi kafein, minuman berkarbonasi, dan makanan tinggi lemak. Lalu makan tepat waktu ya Bu ya, minimal 3 kali sehari. Frekuensi makan dapat ditingkatkan dengan jumlah yang kecil-kecil setiap kali makan. Selanjutnya, melakukan perubahan gaya hidup seperti menghindari stres. Jadi Bu jangan stres, tidak berbaring setelah makan, nanti buncit ya Bu ya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh untuk mencegah penularan, penggunaan alat makan bersamaan, dan cuci tangan yang bersih. Baik Bu, saya mengerti. Iya Ibu, jika ada yang kurang jelas dan informasi yang sudah saya sampaikan barusan, Ibu dapat menanyakannya kembali atau dapat meminta saya untuk mengulang kembali bagian yang kurang jelas atau kurang dipahami. Baik Bu, semua sudah cukup jelas Bu. Baik Ibu, mungkin ini yang saya dapat informasikan. Untuk memastikan pemahaman Ibu terhadap informasi yang saya sudah berikan, saya mohon Ibu untuk mengulang informasinya kembali. Baik Bu, lansoprazol 30 mg 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Clarithromycin 500 mg 2 kali sehari setelah makan. Amoxicillin 500 mg 2 kali sehari setelah makan. Elektrolit 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas tiap kali diare. Etapulgit 2 tablet setiap selesai buang air besar. Captopril 12,5 mg 2 kali sehari setelah makan. Baik Bu, benar Bu. Kalau begitu sebelum saya akhiri, saya akan terlebih dahulu mendokumentasikan kegiatan konseling ini. Saya meminta kesediaannya Ibu untuk menandatangani dokumen konseling ini sebagai bukti bahwa Ibu sudah memahami informasi yang saya berikan. Ini Bu, tanda tangan Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Jika sudah cukup jelas dengan informasi yang sudah saya sampaikan dan sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri konseling dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Ibu. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan mengoptimalkan pengobatan Ibu. Dan jika kedepannya kemudian hari Ibu terdapat efek samping yang tidak diinginkan, ataupun terdapat gejala, ataupun terdapat keluhan, Ibu bisa mendatangi saya ataupun dokter. Dan saya sangat senang hati untuk membantu Ibu. Saya sebagai apoteker sangat senang untuk membantu dan menyelesaikan masalah dalam pengobatan. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih.